Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk 19 Januari, Senin nanti sampai 23 Januari nanti akan seperti apa pergerakan emas di saat ini. Oke, mari kita lihat saat ini emas kemarin drop dalam. Langsung saja kita cek dari newsnya terlebih dahulu, dari Forex Factory-nya sendiri. Di tanggal 19, salah, tanggal 16 kemarin, itu nggak ada informasi apa-apa ya, nggak big news ya. Di tanggal 16 kemarin kan udah diinfoin juga, nggak ada big news, tapi tiba-tiba dia drop, jawabannya hanya satu, yaitu taking profit. Nggak lagi ya, sana seharusnya sideways, cuma sideways bullish masih menurut perkiraan kita, tapi kemarin atau hari ini gold menutup di 4.600-an plus minus. Lalu di hari Senin ini nanti ada CAD ya, dari CAD ada CPI, median trim. Oke, ini juga lumayan bergerak. Lalu di hari Selasa, Selasa tidak ada terlalu big news ya, GBP ada. Di sore hari seperti biasa akan ada pergerakan barbar seperti di jam 4-an, jam 2. Ya udah mau masuk sesi New York juga itu ya. Lalu di hari Rabu ada CPI, All Day Wave, Presiden Trump speaks ya, ini merah. Ini awal Januari, biasanya ini awal kebijakan tahun ini mau ngapain aja. Biasanya dikasih tahu nih informasi-informasinya. Jadi tergantung hasilnya apa, memang tidak ada forecast atau previous angka karena ini adalah kebijakan bentuknya ya. Jadi kita lihat kebijakannya seperti apa, itu bisa bikin emas bergerak juga karena ya satu kebijakan, satu tindakan bakal barbar juga. Cuman ya kita lihat sebarbar apa atau netral aja, normal aja gitu ya. Hari Kamis 22 Januarinya PCE Final GP seperti biasa akan dipergerakan. Jumat merahnya banyak nih Jumat. Kamis AUD doang ya. Pagi nggak terlalu gerak sih. Paling dia 20 lah. Dari Jumat CPI Jepang pagi ke siangnya, sorenya ini malamnya ada PMI, GBP. Wow, banyak ini ya. Jumat merah semua, bakalan volatile ya, bisa naik bisa turun. Ini yang mengerikan ya di Jumatnya ya. Paling nggak dijaga saja money manajemennya di hari Jumat. Lalu mari kita lihat kalau gitu di marketnya. Saat ini market kembali ke daerah 4.600. Akan ada banyak big news, tapi hari Senin tidak ada. Hari Senin tadi hanya news kecil aja dari CAD, berarti ada kemungkinan kalaupun jebol, jebol di 87 atau 67. Oke, mari kita lihat di daily-nya sendiri terlebih dahulu, masih naik ke atas. Ada kemungkinan drop tipis ya, karena RSI sudah ke 67, kemarin 70-an, dia akhirnya drop. Kalau dia mau melanjutkan kenaikan ke atas, enaknya sih di daerah 60-an lagi seperti biasa atau di 53 untuk bisa naik lanjut ke atas. Tapi ini masih trennya tren bullish, tapi kemungkinan minggu ini candle-nya akan merah sih. Ya, karena ini kalau dia mau lanjutin tren bullish pun, dia masih bisa drop sampai 44. Masih valid nih. Ya, 5 candle ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, ini masih bisa di 4483 bawahnya. Ya, untuk masih dalam tahap artinya tren bullish. Jadi ini manajemennya tinggal diatur aja sedalam apa ya. Karena 483 itu lumayan dalam. 4483 60-an. Oh, di sini di area ini ya. Di area Fibo kita. Jadi masih di area situ juga, jadi nggak perlu kita tarik Fibo dulu. Kemarin gue pikir kalau misalnya di jebolin ATH bakal tarik Fibo, tapi karena enggak, jadi ya nggak usah. Lalu untuk hari Seninnya kita akan cari buy di daerah mana? Masih di daerah 67. Kuat ya penutupannya walaupun dia drop ke daerah 40-an, 30-an. Ini ternyata menjadi support tambahan di sini ya. Kelihatan dari ekornya juga walaupun tidak menutup di sana karena penutupannya masih sama di daerah support kita juga, berarti banyak yang nampung nih. Gold masih kita cari baik ya. Lalu di atas masih sama, mungkin cari sell-nya tipis-tipis boleh lah ya. Di area atasan lagi di daerah 20 kali ya. 4620 kita bisa cari sell tipis-tipis ya. Sembari menunggu hasil news ada apa ya. Kalau nggak ada news ya seharusnya dia bisa mantul sampai ke 40-an. Jadi untuk Senin, gue masih cari sell, masih bisa counter trend tipis-tipis ya, tapi menunggu. Jadi ini pagi-pagi jangan langsung entry dulu, seperti biasa nunggu jam 10 pagi, lihat pergerakannya di daerah mana. Kalau di daerah atas kita bisa cari sell dan TP tipis saja. Kalau di daerah bawah kita bisa cari buy dan bisa hold panjang kalau buy. Kalau sell
tipis aja. Lalu untuk mingguannya, pergerakannya menurut gua candlenya akan merah. Ini candlenya ya. Candlenya kan di sini, besok di area baru kemungkinan merah di daerah 4480-an kalau dia mau lanjut kenaikan karena udah terlalu tajam juga sih naiknya sih. Ini naiknya nggak ada otaknya ini. Tegak lurus dia naiknya ya, nggak ada turun-turunnya. Nah, nih paling kan kalau mau turun pun di daerah, kelihatan nggak nih? Di daerah ini nih, 76, benar kan? Kalaupun dia mau naik lagi, kalau dia terbang lagi terlalu barbar sih. Tapi memang saat ini ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, jadi tidak ada yang tidak mungkin di gold seperti biasa. Kalau ini jangan sell, kalau ini kita cari buy. Kalau dia jebol nilai TH kita cari buy. Sell jangan lupa SL-nya aja. Oke? So buy limit di sekitar 60-an atau 70 boleh, lalu sell limitnya gue di 4620-an, lalu buy stopnya di 45 kalau misalnya dia tiba-tiba terbang. Dan ingat nunggu di jam 10 pagi baru kita mulai trading. Kita lihat pergerakannya di daerah mana, karena kalau pagi-pagi jam 10 tiba-tiba siapa tahu kan ada big news di Sabtu Minggu ini, terbang sampai ke 40-an, 50-an, tiba-tiba open market, tidak kita buy. Jangan di counter ya. Kalau misalnya kalau terbangnya loncatnya tinggi, jangan di counter, ikutin aja. Begitu juga dropnya ke bawah. Kalau misalnya open market tiba-tiba drop banget di bawah, misalnya di daerah 50-an, berarti gue cari sell, jangan cari buy. Oke, berarti cari buy-nya mungkin di daerah bawahan lagi. Kalau pembukaan market tiba-tiba di daerah terlalu bawah banget gitu. Di atas 40 lah dari candle sekarang. Pas 40 berarti buy, minus 40 berarti sell. Seperti itu di hari Senin nanti. Oke, so segitu saja analisa harian dan mingguan kita kali ini. Salam.